Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Maulana dari kelas Data Manage dengan NIM 2024 1010 2058. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya, yaitu penerapan metode DBScan dalam memprediksi keefektifan belajar siswa SMAN 1 Tenggarang menggunakan metode DBScan. Nah, di sini bab 1 pendahuluan. Judul yang saya gunakan adalah penerapan metode DBScan dalam memprediksi keefektifan belajar di SMAN 1 Tenggarang. Latar belakang, pembuatan klaster ring mahasiswa metode pembelajaran ini diharapkan akan memberikan gambaran kepada siswa untuk menjadi acuan agar menjadi lebih semangat belajar demi mencapai cita-cita yang diharapkan. Dengan adanya clustering ini, siswa menjadi memiliki referensi lebih dalam metode belajar. Bagi sekolah, hasil dari cluster ini juga dapat dimanfaatkan untuk diterapkan secara langsung ataupun disosialisasikan kepada setiap siswa. Pada kasus ini, kita menggunakan DBScan dengan variabel durasi belajar, metode belajar, dan hasil nilai yang didapatkan. Dengan itu akan didapatkan beberapa klaster nilai dan metode belajar yang digunakan. Rumusan masalah. Bagaimana menganalisis metode pembelajaran paling efektif diterapkan untuk persiapan ujian siswa SMAN 1 Tenggarang. Tujuan masalah, membuat perhitungan metode clustering dengan DBScan sesuai dengan ketentuan untuk dicari jumlah klaster melalui kerapatan data dari variabel yang digunakan. Menganalisis hasil didasarkan klaster dan jumlahnya untuk kemudian digunakan untuk mendapatkan efektivitas belajar siswa SMAN 1 Tenggarang. Batasan masalah. Data yang kami gunakan meliputi metode belajar, durasi belajar, dan nilai rata-rata. Kemudian objek yang diteliti meliputi siswa SMAN 1 Tenggarang, angkatan lulus 2020, dan penerapan metode yang digunakan yaitu DBScan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu mengetahui metode baru yaitu DBScan. Kemudian mengetahui tahapan pengklasteran menggunakan metode DBScan. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan program data mining menggunakan metode DBScan. Kemudian manfaat bagi pihak sekolah, yaitu yang pertama dapat mengetahui metode pembelajaran yang paling efektif digunakan siswa SMAN 1 Tenggarang, angkatan 2020. Yang kedua, sebagai acuan untuk penggunaan metode pembelajaran bagi siswa SMAN 1 Tenggarang. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Yang pertama di sini ada penelitian oleh Beta dan Ajit pada tahun 2019 berjudul penerapan clustering DBScan untuk pertanian padi di Kabupaten Karawang. Menggunakan teknik clustering DBScan untuk melakukan pemetaan agar bisa menganalisis terkait pengelompokan karakteristik pertanian pada setiap kecamatan di Kabupaten Karawang. Jumlah kecamatannya adalah 30 dengan variabelnya seperti luas sawah, produksi, dan lahan. Kemudian di sini ada yang dilakukan ANDES 2009, implementasi DBScan with noise untuk arah penyebaran wabah demam berdarah. Kemudian ada juga yang dilakukan EMI pada 2018, yaitu penerapan algoritma DBScan untuk pengelompokan wilayah gempa bumi di Indonesia. Selanjutnya, landasan teori data mining. Data mining merupakan sebuah proses pengumpulan informasi penting dari sebuah data yang besar. Pengumpulan informasi penting tersebut dilakukan melalui beberapa proses yang meliputi metode statistika, matematika, maupun teknologi artificial intelligence.
Secara lebih khusus, definisi data mining yaitu alat serta aplikasi yang memakai analisis statistik pada data dan menyaring serta semua data tersebut. Berdasarkan fungsi dan tugas yang dapat dilakukan, yaitu deskripsi, memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Yang kedua, estimasi, yaitu model yang dibangun menggunakan baris data record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Kemudian yang tiga, prediksi, yaitu nilai dari hasil yang akan ada di masa mendatang. Klasifikasi sebagai target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian pengklasteran adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan lain dan memiliki ketidakmiripan record dalam klaster yang lain. Yang terakhir, asosiasi, yaitu untuk menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. DB-scan. Karakteristik DB-scan dapat diringkas sebagai yaitu membutuhkan dua parameter, epsilon dan poin minimum. Dimulai dari titik awal secara acak yang belum pernah dikunjungi, kemudian menemukan semua titik tetangga dalam jarak epsilon dari titik awal. Jika jumlah tetangga lebih besar atau sama dengan minimum PTS, minimum poin, maka akan terbentuk klaster. Jika jumlah tetangganya kurang dari minimum poin, titik ditandai sebagai noise. Jika klaster telah diperluas sepenuhnya, semua titik dalam jangkauan, maka algoritma melanjutkan iterasi pada titik yang belum dikunjungi. Perhitungan DB-scan. DB-scan menggunakan Euclidean distance dengan rumus sebagai berikut. X1 sebagai koordinat sumbu X titik tujuan, Y1 merupakan koordinat sumbu Y titik tujuan, Y2 merupakan koordinat pusat sumbu X, Y2 merupakan koordinat pusat sumbu Y. Hasil implementasi. Nah, dari data yang terdiri dari metode belajar, waktu belajar, dan juga nilai, itu yang pertama kita kategorikan belajarnya. Kita membuat pengelompokan belajar menjadi 6 kategori, yaitu kategori yang pertama, membaca dengan durasi waktu sebentar, yaitu kurang dari 3 jam, kemudian membaca dengan waktu yang lama, lebih dari atau sama dengan 3 jam, kategori ketiga, yaitu menulis dengan durasi sebentar, yaitu kurang dari 3 jam, kategori keempat, yaitu menulis dengan waktu lama, yaitu lebih dari atau sama dengan 3 jam. Kemudian kategori belajar kelima, yaitu mendengarkan dengan durasi waktu sebentar, yaitu kurang dari 2 jam. Dan kategori keenam, yaitu mendengarkan dengan waktu lebih dari sama dengan 2 jam. Nah, di sini kita masuk pada perhitungan DB-scan. Kita gunakan sebagai permisalan, kita gunakan iterasi 1, yaitu core point nomor 5. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita mencari jarak dengan menggunakan rumus Euclidean distance tadi dengan core point nomor 5. Kita cari semua jaraknya. Ini yang di kiri. Tabel yang kiri. Kemudian dari 60 data ini, kita cari yang memenuhi epsilon, yaitu 0,3. Nah, di sini terdapat data nomor 8, nomor 35, nomor 45, dan nomor 60. Jadi, ke-5 data itu kita dapatkan di iterasi 1.
dan yang memenuhi epsilon. Nah, kemudian untuk iterasi 2, dari iterasi 1 ini kita cari data yang jaraknya paling jauh, tapi masih memenuhi 0,3. Dan data yang paling jauh di sini adalah data nomor 60. Jadi kita gunakan data nomor 60 sebagai core point pada iterasi selanjutnya. Itu di iterasi 2. Di sini kita cari setiap Euclidean distance pada setiap nomor. Kita cari semua yang di tengah. Kita cari semua yang di tengah. Ternyata ada 1, ada 6, dan ini yang ditemukan pada iterasi 2, yaitu nomor 3, nomor 5, nomor 8, 35, 49, dan 60. Yang kurang dari atau sama dengan 0,3. Nah, di sini kita ulangi seperti tadi, kita cari jarak yang paling jauh. Dan di sini yang paling jauh adalah nomor 3. Jadi nomor 3 akan dijadikan core point pada iterasi ketiga. Dan tabel kanan ini adalah iterasi ketiga. Sini sama seperti tadi, kita cari Euclidean distance setiap data ke data nomor 3. Pada tabel kanan, ditemukan 7 data. Ini nomor 3, 9, 17, 34, 49, 55, dan 60. Sini kita cari yang terjauh lagi, tapi yang ditemukan pada iterasi 3 saja. Yang ditemukan di sini saja. Yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Dan yang kita dapatkan adalah data nomor 9. Karena data nomor di sini yang terbesar memang data nomor 60, tapi data nomor 60 sudah kita temukan pada iterasi pertama. Jadi kita gunakan data nomor 9 yang terjauh untuk dijadikan core point pada iterasi keempat. Pada iterasi keempat, kita cari Euclidean distance kepada data ke nomor 9. Kita temukan 6 yang memenuhi epsilon. Jadi kita masukkan di sini. Nah, yang ditemukan di iterasi 4 ini kan nomor 3, 9, 17, 34, 49, dan 55. Tidak ada data baru yang ditemukan di iterasi 4 saja. Ini sudah ada di data-data di iterasi-iterasi sebelumnya. Jadi, di sini cukup sampai iterasi 4 atau sampai iterasi 3 lebih tepatnya menjadi klaster. Nah, seperti ini. Ilustrasinya pada iterasi 1 core point data nomor 5 tadi adalah ini yang di tengah. Itu kita cari jarak sesuai radiusnya yaitu 0,3 epsilon tadi. Kemudian karena ini memenuhi minimum point, jadi ini menjadi satu neighborhood. Kemudian kita cari yang terjauh kan ini menjadi core point di iterasi 2, yaitu titik nomor 60 tadi. Dan di iterasi 2 juga dicari yang terjauh, yang didapatkan ini titik ke 9. Nah, titik 9 itu jadi core point di iterasi ketiga. Kemudian di sini atau di sini, ini iterasi titik terjauhnya dari iterasi 3, itu tidak menemukan adanya titik baru yang masuk ke dalam radius epsilon 0,3.
Hasil implementasinya di sini, ini nilai yang dihitung atau yang sudah distandarisasi. Di sini terdapat 9 klaster, 10 klaster dengan -1. -1 ini adalah noise atau tidak memasuki klaster manapun, tidak masuk ke jangkauan klaster manapun. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode korelasional. Penelitian korelasional adalah usaha penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data untuk dapat memutuskan, memilih, dan bisa menentukan antara variabel 1, 2, ataupun lebih dari 2 variabel. Metode ini digunakan bertujuan dapat memutuskan tingkatan variabel-variabel tersebut, mana yang nantinya akan lebih penting. Objek penelitian. Yang menjadi sasaran objek penelitian yaitu siswa SMAN 1 Tenggarang angkatan lulusan 2020. Tempat dan waktu penelitian yaitu SMAN 1 Tenggarang pada November 2021. Tahapan penelitian. Yang pertama adalah penentuan judul, kemudian pengumpulan data, analisis masalah, lanjut rumusan masalah, lanjut kepada implementasi data mining, analisa hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Analisis data. Nah, di sini kita bisa lihat setiap klaster sudah diberi warna berbeda. Untuk klaster pertama membaca sebentar dengan nilai 83,42 sampai 84,12, yaitu ini, klaster yang berwarna ini. Kemudian klaster kedua yaitu membaca sebentar dengan nilai 85,16 sampai 85,56, yaitu klaster ke ini. Ini adalah membaca sebentar. Namun masih ada nilai-nilai lain dari yang menggunakan metode membaca sebentar. Ada yang 87, 86, tapi tidak masuk menjadi klaster karena tidak memenuhi minimum point ataupun reachable, tidak reachable sesuai dengan epsilon 0,3. Kemudian klaster 3 membaca lama dengan nilai 85,53 sampai 85,78. Yaitu yang berwarna biru ini. Terdapat 3. Selanjutnya klaster 4 membaca lama dan mendapatkan nilai 86,34 sampai 87,51. Yaitu ini. Datanya pada klaster 2 cukup merata, terutama klaster yang keempat ini. Pada kategori kedua. Kemudian selanjutnya klaster kelima menulis sebentar, itu mendapatkan nilai 85,28 sampai 86,24. Itu yang berwarna ini. Antara ini sampai ini. Selanjutnya klaster ke-6 menulis lama mendapatkan nilai 87,67 sampai 88,26. Ini. Hanya terdapat 3 data pada kategori 4 ini. Terdapat 4 data, namun hasilnya terdapat satu klaster yaitu pada nilai 87 sampai 88. Selanjutnya pada klaster ke-7 yaitu mendengarkan sebentar, mendapatkan rentang nilai antara 84,25 sampai 84,78, yaitu yang berwarna kuning ini. Selanjutnya klaster ke-8 masih dengan kategori kelima yaitu mendengarkan sebentar, mendapatkan rentang nilai antara 85,28 sampai 85,67. Terdapat juga noise pada kategori 5 yaitu pada nilai
83 dan juga 87. Kemudian klaster yang terakhir yaitu mendengarkan lama dengan nilai yang didapatkan 87,05 sampai 87,84. Ini adalah klasternya. Terdapat juga noise pada nilai 85. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Pengumpulan data kami lakukan pada Oktober akhir. Kemudian pada November minggu pertama pembuatan sistem requirement dan desain. Pada minggu kedua kita melakukan implementasi, evaluasi, pembuatan laporan. Dan pada minggu keempat kita lakukan revisi atau perbaikan.